Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya para noisemaker yang ada di seluruh Indonesia yang selalu setia nonton podcastnya Talk the Noise. Sekarang sudah edisi lebih dari 60 edisi ya. Hari ini edisi spesial nih karena saya langsung mengunjungi workshopnya Live Trip Co ya, Live Trip Co. Jadi di sebelah saya ada Dian adalah pemilik ya, sekaligus pelaku di Live Trip Co. Nah, penasaran kan? Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Dian, tapi sebelumnya silakan Dian, perkenalkan diri. Halo, nama saya Dian Syah. Saya sebagai owner, juga sebagai weldernya sekarang. Guys. Oke. Jadi Live Trip Co itu lebih ke apa? Ke produksi atau clothing bisnis atau apa? Lebih ke peralatan sepedanya sih. Peralatan sepeda. Dan industri alat sepedanya. Oke, industri lah ya, Iya. industri sepeda. Lebih ke hardware-nya lah. Ya. Ada Tapi frame, lebih ke homemade karena kan kita dikerjakannya di rumah. di rumah. Oke, jadi kalau noisemaker yang sudah tahu kalau di industri sepeda itu banyak beberapa brand. Jadi salah satunya ada brand USA ya yang memang dikerjakan secara homemade, secara sendiri gitu. Jadi di workshop di rumah lah. Nah, Dian pun mengikuti konsep tersebut dengan brand Live Trip Co gitu. Jadi dia mengerjakan sendiri, dia potong sendiri, dia welding sendiri, dia cat sendiri dari A sampai Z. Sampai sepeda itu jadi. Tapi tidak 100% karena nggak mungkin juga Dian bisa bikin ban gitu. Benar nggak? Benar. Ya, jadi saya nggak mau salah nih, jadi saya mau langsung tanya sama Dian. Dian, prosesnya dulu waktu berdirinya Live Trip ini seperti apa? Awalnya dari iseng gitu. Iseng. Iseng Tahun karena berapa? Tahun 2008 masih sekolah gitu. 2008 berarti udah 13 tahun ya? Masih sekolah STM? Iya, udah keluar. Cuman sering iseng gitu, pulang kerja, gambar-gambar spare part gitu. Kan dulu basicnya saya anak teknik mesin. Oke. Bikin gambar teknik, kayak awalnya bikin kayak ginian. Oke, ini Bar N. oke. Bar N, iseng-iseng lagi kerja ada yang, Yan ngorder peg buat petland dong. Bikin, dioderin. Malah justru awalnya dulu bikin spare part petland duluan. Oh, kenapa? Karena yang sering ordernya itu kayak bikin stem flatland, Ya. bikin peg flatland karena Ya. kan spare part dulu nggak kayak sekarang mudah didapat. Bener, ya. Kalau dulu jarang lah ya. Ya, Terus jarang. harga juga mahal. Ya, harga mahal. Oke, jadi mulai berawal dari spare part yang kecil-kecil, Iya. bar end, pegs, stem yang Iya. mungkin lebih gampang lah Iya, ya, lebih- dan bahan juga lebih mudah dicari. Ya, Oke, kebetulan Bandung sendiri kan punya industri pesawat gitu. Oke, Kita IPTN, sering dapat limbahnya kan. Hmm, Ya bahan nggak diragukan lagi, grade-nya udah Eropa gitu. Ya. Nggak US lagi. Oke. Berarti dari limbah industri pesawat terbang, kamu bisa dapat link itu gitu. Ya. Oh, itu sulit nggak dapat limbah kayak gitu? Enggak sih, karena udah langganan. Oh, udah langganan. Jadi langganan. udah ada link lah. Iya, udah ada. Oke, terus tapi kan saya dengar kan IPTN kan udah tutup nih. Sebenarnya itu di luar udah tutup. Mereka masih produksi sampai sekarang untuk spare part dan itu yang mesannya buat keluar. Oh, begitu. Cuman tidak sebesar dulu mungkin. Iya, kalau dulu kan diproduksi massal sampai pesawat jadi. Betul. Nah, kalau sekarang enggak, mereka tetap produksi tapi bagian-bagian spare part-nya. Oke. Dan bahannya itu nggak ada di sini. Mereka tuh minimal pakai grade Jerman. Oh, si bahan bakunya itu. Iya, bahan bakunya. Contoh kecil yang bisa kamu dapatkan dari limbah itu apa? Kayak stem. Stem ini apa? Aluminium atau? Ya aluminium, Aluminium. cuman serinya udah 7075 T7.
Oke, kalau di jewelry ada peraknya kan, ada grade-nya juga Iya, ya. ada grade. Oh, aluminium juga sama. Sama ada grade-nya Yang juga. tadi 7. 075 T7 Oh, itu udah yang paling top. udah paling high. Oh. Setelah itu lari ke titanium, Oke. Terus kalau yang Bar-N ini kamu bahannya apa? polimer. Polimer atau plastik? Iya, semacam plastik, cuman plastik juga macam banyaknya. Jadi Oke. ada yang polimer buat industri, buat makanan, cuman Oke. kitanya pakai buat industri karena Oh, lebih oke. tahan gesek dan tahan benturan. Si polimer ini. Iya, Oh, kalau yang PEX sama. bahannya aluminium. Enggak, kalau PEX ada 3 kita. Oh, ada 3 macam. Ada 3 macam, ada yang pakai bahan aluminium, Yang aluminium yang tadi sama kayak stem. kayak stem, ada yang pakai kromoli dengan proses heat treatment. Gitu, berarti dipanasin lagi lah, dimatengin lah ya. Ya, dimatengin lagi, sama yang polimer ini. Oh, oke. Ya, karena saya pakai yang polimer itu Teflon lah, kayak Teflon Iya. lah ya. Sebenarnya Teflon tuh gimana ya? Kadang suka salah Teflon tuh, wah Teflon mah padahal bahan katel gitu. Ya. Sebenarnya polimer sih lebih Polimer. lebih umumnya. Oke. Karena kan kalau Teflon kalau dibobot lebih berat, Oke, polimer lebih ringan. polimer lebih ringan. Oh. Berarti bahan-bahan ini kamu dapetin dari limbah IPTN itu. Ya, kalau kayak aluminium, kalau kayak polimer kita beli bahan utuh di toko. Oh. Terus berarti tinggal dibentuk aja. Enggak, bikin dulu gambar kerja. Oh, prosesnya tuh, nah oke. Prosesnya gimana? Sebelum kita beli bahan, bikin dulu gambar kerja. Oke. Gede bahan kita perlunya segimana, panjangnya segimana, Ya. udah ada. Nah, kita tentukan bikin berapa banyak. Ya. Nah, kita baru beli bahan untuk sekian piece. Oke. Berarti itu pun bisa menentukan harga jual kamu dong. Iya, Kalau kamu bikin sedikit, tentu lebih mahal. Kalau beli banyak atau produksi banyak pasti lebih murah. Oke, itu salah satu mungkin bukan benturan sih, halangan lah ya Iya, buat halangan. kamu untuk bisa growing lebih cepat. Oke, setelah bikin yang kecil-kecil, terus challenge kamu bikin apa yang lebih wow? ya bikin kayak kaset kan itu Hmm, kalau dilihat apa sih cuman kaset doang. betul, Tapi kalau dibongkar itu rumit. rumit. Oke. Per item kayak pulse, hub drivernya, Iya. sama Excel-nya. Iya. Nah, Excel-nya juga itu wah dulu beberapa kali riset dari mulai patah, Hmm, bengkok, selek, hmm, sampai sekarang ya udah ketemu lah ya. gimana, karena kan si asnya itu ada kekerasan tertentu yang nggak boleh patah, jadi dia Oke. harus fleksibel. Oh, nah itu bahannya apa kalau yang si kaset itu? Kalau Excel kita pakai 4140. 4140 berarti kromoli 4140 Iya, di atas di atas kromoli. kromoli. Oh, untuk Excelnya. Kalau untuknya tetap aluminium. Tetap aluminium, cuman kadang kalau yang order gimana budgetnya juga sih. Kalau ya. misalkan budgetnya bagus, kita pakai seri 7075. Oke. Itu kalau buat hub sebenarnya terlalu bagus. Oh, gitu. Iya, soalnya ya sekelas USA aja masih pakai 6061 6061. Oke, di untuk bahan itu. bawahnya. Oke. Nah, kalau saya kan sering lihat ya produk kamu di Instagram ya, di livetrip.co kalau nggak salah ya. Ya, live trip kok. Ya, livetrip.co. Kan ada frame, ada bar dan lain-lain. Yang paling sulit apa yang kamu bikin? Yang paling sulit sebenarnya sekarang mah udah nggak begitu sih. Oke. Sulitnya emang di awal banget. Di awal. Heeh. Jadi istilahnya pada saat awal kamu mencoba bikin sesuatu gitu. Setelah itu mah berjalan biasa aja. Berjalan biasa aja. Kalau untuk bahan-bahan bisa didapat di Indonesia, khususnya di Bandung. Bisa, cuman kayak nggak, misalkan kita pengen membuat untuk 100 frame belum tentu bisa dapat. Oh, karena kamu beli limbah itu Iya. atau udah ada supplier untuk jual bahan-bahan nggak ada? Nggak ada, soalnya kan kita si supplier bahannya tertentu gitu. Oke. Kadang suka rebutan sama yang bikin senapan. Oh. Si bahan-bahannya itu kan kalau bikin senapan mereka partai banyak, Hmm. sekali beli
2 ton. Kalau gua kan ngeteng. Berarti limbah gitu kamu harus punya jalan tikus dong. Iya. Lewat belakang lah. Enggak, Enggak. udah terbuka aja biasa. Cuman kita harus lebih spesifik kayak di tempat bahannya seri 7, tapi kalau misalkan kayak orang baru ya dikasih aja seri 7, tapi aku kan berhubung orang lama. Wah, kamu mah harus gini katanya. Ntar aku cariin katanya penjual bahannya. Tapi waktu kamu pertama kali coba gitu ya beli limbah gitu, apa nggak dibohongin? Beli seri 7 dikasih seri 5 gitu. Udah tahu sih. Udah tahu. Udah tahu. Emang sulit ngebedainnya? Kalau yang orang baru ya mungkin sulit. Betul. Karena kan si aluminium kalau dari gini kasat mata. Nah, kasat mata sekilas sama. Tapi kalau dari segi biasanya aku ngetes pakai dentuman bunyi. Oke. Lebih nyaring. Iya. Nah, itu lebih keras. Oh, lebih nyaring lebih keras. Lebih nyaring lebih keras. Terus yang lebih meyakinkan masih ada labelnya. Oke, itu sih yang paling gampang ya. Iya, Yang paling paling gampang lihat labelnya. Iya, lihat label. Tapi kan kalau limbah kan terkadang nggak ada label ya. Kalau kebanyakan suka ada sih. Oh, tetap Suka ada, cuman jarang. Oke, berarti yang tadi aluminium caranya dengan apa? Nyaring itu suara. Iya, nyaring. Kalau si kromoli? Kalau kromoli, karena kita kan dulu sering pakainya awalnya, masa sih ada kromoli Betul, saya juga ya. di Indonesia, terus gini. Nah, dulu sering yang pakai pindad sama grade pipanya yang saya pakai juga. Malah mereka dipakai buat senapan. Lah, senapan aja lebih ibaratnya lebih rentan gitu. Iya. Kalau anginnya kegedean kan, terus meledak, itu celaka, lebih fatal gitu. Iya. Nah, akhirnya yang uji coba bahan yang aku pakai itu sebenarnya bukan aku langsung, si PT Pindad. Iya, Pindad. Nah, dipakai tekanan udara, itu nggak meledak, tapi melendung kayak balon. Oh, oke. Mengembang ya, si pipanya ya, itu. Mengembang. Kalau pipa Indonesia pasti Meledak. meledak. Pecah. Oke, itu berbahaya ya. Dan kalau pipa di Indonesia itu belum ada yang nyampe ke teknologi seamless. Seamless tuh? Tanpa sambungan. Sebenarnya ada, cuman nggak kelihatan. Gitu. Karena kromoli kan nggak ada sambungan ya. Iya, nggak ada Jadi sambungan. kayak pure pipa gitu kan ya. Oke, bicara lagi tadi masalah kromoli. Yang saya tahu kan sepeda itu kan bahannya macam-macam ya. Ada frame dari aluminium, ada mungkin besi biasa, ada kromoli. Di atas kromoli ada lagi nggak? Ada. Sebenarnya banyak sih grade-nya. Tapi untuk di BMX rata-rata pakai kromoli. Rata-rata pakai kromoli dengan grade pabrikannya Sanko kebanyakan kalau di BMX. Sanko itu dari China. Jepang sebenarnya. Oke. Terus yang aku telusuri ke orang Jepangnya langsung, udah nggak ada katanya. Aku sempat nanya-nanya ke rider flatland di Jepang, udah nggak ada katanya. Sebenarnya tuh kayak lisensi doang dari Jepang, tetap aja di Taiwan. Di Taiwan, oke. Mungkin lebih murah lah ya. Iya, lebih murah. Tapi kalau yang tadi ya ngobrolin masalah bahan, kalau dari aluminium kan cuma tinggal dari suara. Nah, kalau kromoli kita lihatnya dari mana? Dari warna sama sih ada dari suara, cuman nggak begitu spesifik kalau dari suara. Oke, dari warnanya lebih apa? Kalau kromoli lebih gelap apa? Iya, lebih gelap. Lebih gelap. Lebih gelap. Terus si karakternya kayak udah dikupas aja kayak gini. Nah, iya coba. Ini. Nah, udah dikupas kayak gini. Kalau besi biasa sehari 2 hari berkarat. Oke. Nah, kalau ini enggak. Berarti hampir sama kayak galvanis dong. Ya hampir, cuman ini kalau galvanis kan bisa bertahun-tahun berkarat. Betul. Kalau ini ya paling bulan-bulan, tapi baru kuning gitu. Oh. Nah, oke. Yang saya tahu nih, ya Noisemaker ini di sini ada beberapa potongan yang dikerjakan oleh Dian. Dian, yang saya tahu tuh kan ada juga yang di sininya tipis, di tengahnya dalam, tebal atau sebaliknya. Teknologinya button namanya. Button. Ya, Oke. Itu lagi dipakai juga kan sama anak-anak BMX supaya lebih ringan mungkin ya? Iya, kalau tapi kita belum pakai sih. Kita paling pakainya teknik manual, kayak dibubut gitu button-buttonnya.
Cuman kita lebih ke main kita bilangnya portio baked lah. Jadi 4 kontrol, Ya. 4 kualitas, Ya. 4 bagian itu di baked dengan oven ya di atas 1000 derajat. Oke. Nah, dia nih yang kita ngobrolin kalau aluminium tanpa ada proses apa-apa lagi kan? Ada. Jadi ada yang tadi itu dipanasin gitu? Enggak kan? Nggak ada, cuman aluminium lebih ke proses anodizing. Oke. Nah, supaya pertama aluminium juga berkarat sebenarnya. Heeh. Dan lama-lama bisa keropos. Oh, jadi harus ada proses tadi. Iya, anodizing. Anodizing. Iya, Oh, jadi setelah jadi baru di anodizing. anodizing. Supaya tadi menghindari karat dan kropos. Iya, dan supaya good looking aja kan Ya, ada warnanya Ya, gitu. ya, oke. Kalau yang tadi yang apa sih ini namanya bahannya itu yang plastik tuh? Polimer. Polimer mah nggak usah lah. Nggak usah. Nah, terus kalau untuk ini kromoli, setelah kamu potong-potong nih dari besi, terus dibentuk begini, dibubut, diapain, di welding. Weldingnya nggak sembarang welding dong, nggak mungkin pakai las karbitnya, atau Nggak. pakai cair ya. Nggak, kita pakai TIG welding. TIG welding, argon lah ya. Ya, pakai argon. Itu apa bedanya argon dengan las listrik lah? Kalau argon kan TIG, Ya. tungsten inner glass. Jadi si ujungnya pakai pijar apinya pakai Betul. kawat tungsten. Betul. Nah, di dalamnya ditembakin lagi pakai gas pendingin. Oke. Gas pendinginnya argon tersendiri. Argon itu sendiri, sehingga menghasilkan kualitas yang jauh lebih kuat. Ya, jadi kalau istilahnya ke tubingnya nggak overheat. Overheat. Oke, nggak panas. Nah, setelah jadi nih frame, mana yang tadi? Ada sampelnya nggak? Oke. Dulu. Oke, jadi noisemaker ya. Ya, podcast ini sangat-sangat mantap ya. Jadi buat kalian yang memang mau berbisnis untuk bikin spare part ataupun sepeda ya, jadi bisa belajar dari Dian. Terus buat noisemaker yang pingin punya frame signature-nya sendiri atau bar atau apapun, bisa langsung hubungi di Live Trip Co. Harganya juga bersahabat. Oke, Dian, ini udah jadi nih ya. Ini frame apa nih? Ini Buat anak-anak ya. Buat sebenarnya BMX ukuran 12, cuman berhubung biar multifungsional Ya. bisa dibikin push bike juga. Cuman Iya. kita nggak pakai crank. Oke, keren banget ya. Jadi di sini ada ini ya. Live Trip, ini udah oversize, integrate, udah mantep. Oke, ini kan dari bahan ini tadi ya, dari bahan ini nih. Iya. Nah, ini dari bahan ini dibentuk, dilah, di welding tadi pakai argon, zet. Terus diapain? Finishing, dicat. Apa nggak dipanasin lagi? Enggak. Sebenarnya kalau kayak di heat treat tuh harus udah jadi, itu lebih rentan ke deformasi, perubahan ukuran. Nah, terus di heat treatnya kapan? Sebelum di welding. Oh, jadi pada saat ini udah jadi, ini di heat treat. Di heat treat perbagian. Perbagian. Oke, berarti di heat treat itu bisa mungkin mana yang lebih rentan? Kayak pour baked. Ya. Nah, head tab, Ya, sit tab, Ya. ini bottom bracket Ya. sama drop out, itu biasanya di sama chain stay. Karena kan chain stay benturannya lebih banyak. betul. Oh, selebihnya mah enggak. Selebihnya enggak. Oke, I see. Jadi dari sini ya, noisemaker. Jadi beberapa bagian yang memang rentan dengan benturan ataupun lebih cepat rusak lah ya, berbahaya. Jadi harus di heat treat ya. Ya, heat treatment. Heat treat. Itu berapa derajat? Di atas 800, paling rendah 8,5 sampai 1000. My God. Kabayang si anjing amun abus ka jero anjing dibelem anjing. Lahar. Lain jadi hui anjing. Dadas anjing. Oke, habis itu baru di welding, baru finishing. Oke. Ini kayak gini berapa nih? Ini frame fork jatuhnya 1,5. Kalau untuk ukuran sepeda anak kecil, wow, mahal banget. 1,5. Oh, ini forknya nih. Ini forknya ya. Tuh.
Las argon memang, tapi las argon memang tergantung yang lasnya juga ya. Iya. Kalau nggak bisa mah tetap aja bututnya. Gimana? Iya benar. Feeling sih. Jadi ini fork, ini frame, tinggal masukin sini aja. Kasih bearing dan lain-lain udah 1,5. Kenapa mahal? Dari proses yang paling gitu. Setuju. Proses. Dari Ya. proses. Ingat Noisemaker, beberapa podcast kita selalu menekankan yang namanya proses. Jadi kita harus bisa menghargai apa itu arti proses. Segala hal. Mau kamu belajar naik sepeda kan perlu proses. Nggak mungkin ujuk-ujuk bisanya. Berarti proses. Prosesnya apa? Ada jatuh, ada bleeding, ya nggak? Nabrak, ini itu. Nah itu proses. Proses itu memang mahal gitu. Jadi kita harus bisa menghargai apa itu proses. Sama kayak seperti seniman, melukis. Nggak semua orang bisa melukis. Proses, bener nggak? Beli cat, mikir. Wah, anjir, mahal. Makanya, jadi kalau apa ya? Ya kalau boleh saya bilang ya, kenapa frame ini murah, frame ini mahal? Yaitu proses pengerjaan, proses bahan, betul nggak? Terus apa lagi? Proses mikir. Ya, karena yang tadi saya lihat nih Dian ya, nih ada di sebelah kanan saya itu ada satu gambar, ada gambar fork sama gambar stem sama bar. Jadi ada juga itu gambar kaset hub. Oke, kaset hub. Jadi sebelum Dian mengerjakan, digambar dulu ini. Gambar dulu. Perbandingan 1 banding 1. Jadi perbandingan 1 banding 1. Tadi tuh ada stem nggak ya? Lupa saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini Nggak yang ada, di ya, sepeda. Ini ada di sepeda. Jadi kalau yang tadi fork itu coba fork. Ini fork. Nah, jadi ini fork bikinan Dian yang dipakai sama ridernya Live Trip ya, Iya. si Muhammad Ripamut itu. ya si O kalau bahasa panggilan anak-anak mah. Jadi sebelum ini dibikin, Dian gambar dulu tuh. Ada ukurannya berapa, detail. Nah ini namanya proses gitu. Jadi kadang soalnya gini kan, kadang ya sekarang kan industri ya bisa dibilang home industry lah ya. Iya. Di industri sepeda kan banyak sekarang ya. Kalau seingat saya Dian sama si D2D ya, Didi ya. Iya, Didi 2D. bisa disebut pelopor lah ya. Mungkin Ya hampir barengan lah. Hampir dulu. barengan Cuman ya. Didi duluan. betul. Mungkin sebelumnya mungkin ada cuman nggak viral lah Iya, gitu. nggak viral. Nah sekarang kan menjamur tuh ya. Dan harganya kayaknya kalau saya lihat sangat disayangkan ya kalau menurut saya. Silih ngabebetkeun silih banting gitu, banting harga gitu. Kalau saya mah enggak sih. Untuk itu sebenarnya kalau untuk ngebanting harga gampang karena kan saya sekarang ngolah sendiri. Betul, Cuman ya. nggak mau gitu lah. Betul. Biarin aja rezeki masing-masing aja. Betul, ya. Jadi ya buat noisemaker jangan selalu punya patokan atau pemikiran di si A lebih murah, di si B lebih mahal. Jangan, karena uang itu nggak pernah bohong. Ya, kalian beli sesuatu dengan harga murah dan harga mahal, kalian pasti akan tahu gitu. Jadi ya duit mau nggak bodoh lah, beli barang mahal pasti ya kualitasnya juga bagus gitu. Jadi Live Trip sendiri sudah punya standar harga, sudah punya kualitas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dian, bahwa prosesnya seperti ini, seperti itu. Oke, balik lagi ke masalah tadi ini. Si fork ini yang dipakai sama ridernya Live Trip. Yeah. Apa kelebihannya dengan yang bukan signature-nya si O? Kelebihannya kalau yang signature kan lebih ke Karakter dia main. Ya, karakter main lebih dia crash, terus dia pengennya spesifiknya gimana? Lebih mau dipakai nos manual kah? Lebih dipakai kayak apa? Main di park itu beda-beda speknya gitu. Tapi kalau bahan sama? Bahan sama, Hanya beda di ukuran aja. hanya beda di ukuran. Di fungsinya gitu. Iya. Oke. Terus kalau saya tahu kan si O kan mainnya bang gitu ya. Nah, bagaimana kamu membuat satu desain fork yang
bisa dibilang dijamin lah nggak akan patah gitu loh. Ya itu prosesnya panjang. Kita dulu pernah patah juga karena riset. Ya, oke. Jadi tetap harus riset ya? Ya, tetap riset. Terus dulu sempat kayak bikin, kita nggak tahu nih kerasnya segimana. Masuklah ke uji lab kayak kerasnya segimana, terus timing heat treatmentnya segimana. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah tahu. Nah, itu yang namanya proses. Proses itu mahal. Noisemaker, jadi ya worth it lah gitu beli ini sekian ya karena proses tadi gitu. Jadi Live Trip Co ini bikin part sepeda itu nggak hanya sekedar bikin jadi nempel gitu ya, tapi diuji gitu loh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dian, selain BMX bikin apa lagi? Saya dengar bikin medali. Terus bikin apa lagi tadi? Sepeda road bike apa sepeda apa tuh? Iya, gravel. Gravel. Ini nih. Duh, ini power gue. Taruh di sini aja dah. Oh, ini. Ini gravel. Iya, gravel. Ukuran 20. Enggak, ini untuk 700 ban 700. Oh, ban 700. Ini chromoli juga. Chromoli juga. Cuman kita kan ini ngambilnya ringan. Nah, untuk ininya lebih nggak begitu buat kayak crash buat BMX gitu. Oke. Nah, tapi ini kok lasnya kayak kuning-kuning kayak las kuningan, bukan? Bukan. Oh, bukan. Memang argon? Iya, memang argon. Emang warnanya kuning gini? Iya. Kuning ini tuh mengartikan nggak overheat. Oh, karena kita pakai gasnya dengan temperatur yang beda dari orang. Kelihatan nggak, guys? Jadi nggak terlalu gosong. Jadi tak ketinggalan. Nah. Nih, oke. Ini berapa nih? Kalau ada yang mau order? Ini 3 juta. 3 frame juta. Only. Wow, frame only. Karena ribet dengan ini lekukan gini ya? Perintil-perintilan. Dan ini perdana buat diekspor. ini mau dikirim ke mana? Ke Filipina. Oh, ke Filipina. Mereka minta sesuai dengan ukuran mereka. Oke. Masalah ke ukuran, masalah ke model gitu. Dian kan pasti ada ini dong. Ada patokan atau ada inspirasi dari mana? Itu biasanya dapat dari mana? Ya, kalau sekarang ya kebanyakan dari medsos. Ya. Kalau dulu dari majalah. Nih, yang ada di belakang saya. Ini dia. Si Dian punya ini nih, koleksi nih. Anjrit. Punya saya nggak tahu kemana Dari sini? Dari sini kalau dulu. Tapi menurut saya enak dari sini. Karena selain kita tahu karakter ridernya gimana, terus speknya juga banyak. Iya. Oke. Jadi lebih banyak lihat dari sini lah ya. Iya. Terinspirasi. Sampai sekarang. Cuman nggak menjiplak. Oke, betul. Tidak menjiplak. Tapi setidaknya bisa menjadi inspirasi lah ya. Ya, jadi inspirasi. Ya, karena saya yakin brand apapun juga pasti punya inspirasi. Punya pegangan lah. Mau brand itu udah besar seapapun juga tetap. Saya yakin itu gitu. Jadi mereka mau bikin sesuatu pasti ada. Saya pengen bikin kayak gini tapi tidak menjiplak gitu, tidak bikin fake gitu. Jadi tinggal dimodifikasi gimana caranya biar lebih bagus gitu kan dari yang itu gitu. Oke. Terus tadi sudah inspirasi dari sini. Tadi 2008, 13 tahun. Cita-cita apa ya dengan bikin kayak gini kan? Kalau saya lihat ini saya lagi di workshopnya Live Trip ya. 13 tahun. Banyak orang-orang bilang, si Dian 13 tahun ini nggak dapat apa-apa. Sebenarnya apa sih yang dikejar gitu loh? Yang dikejar ya kalau cita-cita sih pengennya punya workshop kayak FBM gitu. Depannya, belakangnya ada skatepark, atasnya ada restoran yang kecil-kecilan gitu. Kan enak di rumah juga. Dedikasi lah yang pastinya dedikasi di BMX, pengen memberikan sesuatu lah ya, atmosfer yang segar lah. Jadi bahwa kita juga mampu gitu loh ya. Kalau kita
bisa dibilang mau bersaing dengan brand luar bisa gitu kan ya. Cuman balik lagi ke bentur paling modal ya. Iya, sama pernah sih mau order pipa keluar. Nggak akan kebeli, maksudnya ntar dengan harga jual, wah masa lokal harga jualnya sekian juta, pasti mereka wah lebih pasti milih ke brand luar. Cuman kita mampu bisa beli pipa dari luar, cuman nggak akan apa, daya belinya kurang lah. Oke. Nah, balik lagi ke masalah tadi bahan ya. Kalau misalnya limbah tadi kamu nggak dapet, kamu pakai bahan apa dong? Produksi. Oh, produksi sendiri? Nggak jalan. Tutup. Nggak, maksudnya libur dulu aja. Libur dulu. Lari ke yang lain. Tapi mereka pasti ada terus kan bahan itu? Ada terus, cuman si frekuensinya nggak, misalkan sebulan tiap minggu nggak, sebulan paling sekali 2 kali. Terus kamu tapi bisa beli partai besar nggak? Bisa. Oh bisa. Lebih enak ya kalau ada duit, sebenarnya ada modal ya buat stok gitu kan? Buat stok. Kayak bahan bar aja, setahun paling cuman 3 kali frekuensinya, nggak begitu banyak. Oh itu bar di belakang ya? Bisa lihat. Nah ini baru beres di heat treatment. Oh ini. Ini bahannya kromoli. Kromoli. Tapi beda sama ini. Oh ini mah udah di slab ya? Iya, udah dibersihin. Udah dibersihin. Ini berarti tinggal finishing. Tinggal finishing di welding. Di welding. Berapa kayak gini? Sekarang kita jual 400. 400. Harga luar tuh sekitar berapa ya? 1,5 lah ya? Ya 8,5 paling murah. 8,5 ya benar. Kita ngejar setengahnya dari harga luar. Iya. Tapi kualitas oke. Jadi cita-cita mah gitu ya, pengen punya workshop sendiri gitu. Itu kira-kira modal berapa ya bikin workshop itu? Ya lumayan. Tapi kan ini udah cukup kan yang ada di sini? Ya kurang sih. Kurang Kayak proses machining. Oke. Karena beberapa bagian kamu masih ada dilempar karena memang ya harus perlu Iya. perlu alat besar lah ya. Tapi at least untuk ya 90% mungkin ya kamu kerjain sendiri. 90 apa 80%? Ya 80 lah. 80%. Wah, luar biasa 80. Karena saya waktu tahun berapa saya sempat juga ke SNM ya di USA. Di sana mereka dia bikin gitu sendiri. Jadi workshopnya nggak gede gitu ya. Jadi ya cukup lah. Jadi ada bahan mentah datang, mereka potong, mereka proses welding semua sampai beres, tempel stiker, jual. Itu yang made in USA-nya. Kalau yang made in Taiwan-nya mah ya nggak tahu, berarti saya harus ke Taiwan harus lihat, tapi kan impossible gitu. Jadi memang hampir sama kayak gini, cuman ya lebih gede lah. Lebih gede. Gitu. Dan lebih komplit. Lebih komplit, modalnya lebih gede gitu. Jadi memang mereka pun cerita sama gitu bahwa proses handmade hasilnya akan jauh lebih bagus gitu loh, karena memang detail bukan pabrikannya yang pakai mesin jebret gitu. Jadi ini enggak pakai tangan. Oke, Dian, tadi apa? Saya lupa cita-cita. Nah, Dian, untuk mengantisipasi ya, kan persaingan makin banyak nih, ya nggak? Apa yang Dian tonjolkan buat si customer? Misalnya contoh, kalau kamu beli frame atau beli apa di saya lifetime warranty misalnya gitu kan, itu suatu orang kalau beli kayaknya anjrit garansi ya kan. Yang tadi Dian ya saya mah harga segini ya segini aja gitu, karena duit nggak akan bodoh gitunya. Iya benar. Tapi kan kalau untuk orang awam kan pasti anjrit mahal dasar besi kan begitu. Nah, ada nggak Dian untuk... Ada sih. Kita yang beda dari brand lokal lain, kita si tubingnya dalamnya anti karat karena kita proses lagi. So, si tubing ininya Nih kayak ini. Oke. Nah, ini udah anti karat dalam sama luarnya. Cuman berhubung luarnya mau dicat sama mau di welding harus dikupas lagi. Cuman kalau dalam udah anti karat. Kayak gini berarti warnanya? Iya. Oh. Tapi kan orang nggak tahu kan kalau ini anti karat atau nggak, kalau dilihat secara kasat mata sudah jadi. Nggak tahu. Nah, cuman kita ininya kalau misalkan ini apa, nah baru dijelasin.
Oh gitu. Apa kamu nggak bikin kayak sertifikasi gitu, legalitas bahwa ada ininya? Enggak sih sebenarnya ini kalau di industri sepeda yang di Taiwan gitu udah umum. Udah umum. Udah umum mereka pakai. Cuman kalau di sekelas handmade US juga belum pakai. Oh ya? Karena ini perlu proses yang Di kimia, pakai kimia. Oh, tapi kamu udah? Udah. Wow, ini berarti nambah lagi harga ya? Nambah lagi cost. Sebenarnya enggak sih, ini buat nilai plus doang. Nilai plus. Ya, kalau harga ya tetap aja segitu. Tapi kalau yang pabrikan Taiwan udah pasti di Udah ini. pasti pakai. Ya, tapi kalau yang handmade di USA mungkin tapi apa nggak ada sama sekali. Yang pernah lihat karena kan kita sering bongkar kayak dari SNM, ada yang mungkin udah terlalu lama mungkin frame-nya. Iya. Trouble kita bongkar ya masih mentah sih. Oh. Tubing-tubingnya. Iya, iya. Ini apaan sih, buat apa sih? Chainstay. Oh iya ya. Oh iya ya, benar-benar. Ini juga ya. Nah ini udah full heat treatment semua. Oh. Kayaknya beda. Dian, proses untuk pembuatan ya bilang aja stang berapa lama? Stang paling cepat tuh 10 hari. Soalnya kalau gini kan kita bikin stang dua kualitas, reguler sama yang pro. Kalau yang reguler sih 3 hari 2 hari selesai. Karena nggak ada proses heat treatment. Nah yang pakai proses heat treatment kita nunggu karena kita kan maklun ke orang heat treatmentnya. Ya. Nunggu barangnya banyak. Nah baru ngikut gitu proses heat treatmentnya. Kalau sekarang misalnya berarti tadi 10 hari ya untuk apapun, frame juga sama. Kalau kita ready stock kayak head tab, bottom bracket, terus si part-partnya udah ready, 7 hari juga udah selesai. Oh, kalau belum ready, tapi cuman hanya bahan aja kamu udah ready gitu, misalnya kamu udah belanja nih, udah ready bahan mentahnya? Ya bisa sebulan, soalnya kan kayak machiningnya ngantri dulu. Oh, yang lama tuh di Maklun ya? Iya, di Maklun. Kalau di kamu sendiri berapa lama? Paling semingguan. Semingguan? Kalau nggak lagi antri. Iya. Wow. Paling semingguan udah kelar. Malah pernah kita dulu bikin frame, udah beres, ternyata salah si geometri stand overnya. Waktu itu saya baca WA, beres welding, mata agak terganggu. Wah, stand overnya kependekan mas. Oh iya maaf, saya salah baca. Ya udah deh, tunggu 3 harian. Udah besoknya bikin 1 hari dikelarin. Kebetulan spare partnya ada semua. Ya, karena ini kesalahan dari kamu lah ya. Kesalahan dari saya. Kebetulan spare partnya ada semua. 1 hari diberesin, besoknya welding. Besoknya ini udah kelar. Serius mas? Udah kata gue. Oh, oke. Jadi semua ya tergantung sikon lah ya. Ya tergantung sikon. Wow. Karena dulu juga saya pernah benerin frame ya, yang dulu bengkok gitu di sini. Itu sulit nggak kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Udah biasa. Udah biasa. Oke. Banyak juga ya anak-anak pada ini. Terus rider siapa aja sekarang? Sekarang rider Beyudo. Ya, si sama Emripa alias OO. Ya. Sama Yuma. Dikasih-kasih gitu aja? Iya. Tapi yang misalkan rusak ini benerin, kalau misalkan rusak ganti gitu aja. Oke. Nah, dari satu set sepeda ini ya, satu set sepeda nih, kita kasih lihat sepedanya. Kelihatan nggak? Ah, ini dia. Oke. Dari satu set sepeda ini, berapa puluh persen yang dibikin oleh Live Trip? Kurang lebih 80%. 80%? Ya. Selebihnya mah ya enggak lah. Iya, kita yang nggak bikin ya pasti ban lah. Ban, rims, jari-jari, sama grip, jok. Ini jok, pedal. Sama rantai. Sprocket bikin. Sama bearing lah ya, udah pasti. Belum bikin. Wow. Oke, kalau satu set nih ya, di luar yang tadi disebutin, berapa harga jualnya? Kurang lebih 6-7 juta. 6-7 juta. Ya, gimana dia request
partnya juga sih. Oke, 6-7 juta tuh. Jadi kalian tinggal beli yang tadi, beli ban, beli ruji, beli rantai, beli jok, beli itu paling. Hub udah termasuk itunya kan? Udah. Udah termasuk apa itu namanya? Si gearnya itu yang di belakang. Iya. Udah. Kaset. Kasetnya. Oke. Udah murah. Oh, sama beli grip. Gitu. Terus tadi tuh saya tuh mau nanya apa ya? Saya lupa ya. Ada yang penting tuh loh. 13 tahun. Yan, sebulan dapat berapa banyak orderan? Gak nentu sih, paling ada 3, kadang ada 4, Oh. kadang nggak sama sekali. Masa pandemi ini atau kemarin-kemarin gimana, Rame? Alhamdulillah ramai. Tapi bahan kan kamu sulit ya nyari kan? Lagi pandemi. Nyetok. Oh, oke. Terus yang paling jauh orderan dari mana? Dulu kita bikin pertama yang paling jauh bikin KT buat diorder ke Inggris. Banyak. Nggak satu, karena dikirimnya full bike Oh, oke. Paling jauh tuh. paling jauh. Yan, saya pernah dengar katanya kamu pernah dikontak sama pro rider Iya dari Flatland Red Bull. dari Red Bull, Vicky Gomez atau Iya. Oh. Vicky Gomez. Kenapa mau bikin dia? Bikin. Mau bikin. Iya, Tahun berapa? kurang lebih 2014-an. Oke. 2014 berarti pada saat itu kamu udah 6 tahun lah ya. Berarti proses pengalaman kamu udah cukup Iya, udah cukup bagus lah ya. Cuman mungkin belum selengkap ini mungkin maksud Iya. kamu. Oke. Masih ngemaklun. iya, si welding juga masih orang. Oh, gitu. Ya Masih masih 50-50 lah ya. Masih 50-50. Oke. Sekarang kan ya bisa dikondisikan lah. Welding malam juga oke. Oh, oke. Nah, itu dulu si Vicky Gomez mau bikin full bike atau frame Nggak aja? sih, kayak bikin frame, Ya. korek, sama bar. Oh, oke. Untuk Flatland ya? Iya, cuman kan mereka pengennya signatur mereka sendiri gitu, si Vicky Gomez sendiri. Oh, tapi kalau dulu jebol, jos ya. Jos. Mungkin karena harga ya, kamu juga masih ngemaklun Iya. gitu ya. Jadi itu salah satu bukan kendala sih sebetulnya ya, apa ya, proses gitu loh, proses untuk menentukan harga jual ya. Kalau sekarang bisa lebih murah lah dengan kualitas yang sama dan mengerjakan sendiri akan jauh lebih punya pride ya, punya kebanggaan. Iya. Kita tahu sendiri gitu. Jadi inilah kelebihannya di Live Trip Noisemaker. Jadi seperti yang tadi sudah Dian sampaikan, 80% ya sudah dikerjakan sendiri, yang selebihnya 20% dimaklun kayak misalnya nekuk gitu ya. Dan lain karena di sini nggak ada mesinnya. Terus high treat tadi ya, Iya. itu karena memang itu perlu mesin yang luar biasa mahal dan edan. Jadi buat noisemaker yang mau pesan apapun bisa langsung kontak di Instagramnya Live Trip, nanti akan saya munculkan di sini. Dan saya juga ada beberapa klip shoot ya di workshopnya Dian. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat ya. Dan saya juga berharap siapa tahu nih ada investor tertarik, betul nggak? Jadi silakan langsung hubungi Dian. Semoga cita-citanya Dian juga bisa tercapai. Dan ya, dan saya yakin bisnis home industry bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan adanya dukungan dari pemerintah. Oke, Dian, terima kasih banyak atas waktunya ya. Oke, Noisemaker, cukup sekian podcast kita hari ini. Keep talking the noise, stay safe and peace.